Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam dengan tema kisah keteladanan Nabi Lut. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan rasa cinta kasih sayang kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sama-sama. 1, 2, 3. Nah, untuk mengingat hafalan kita yang kemarin dan menambah hafalan kita, nah, mari kita bersama-sama murojaah Quran Surat Al-Ikhlas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Nah, semoga dengan ini hafalan kita semakin terus bertambah. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita tes tepuk semangat biar tidak mengantuk ya. Tirukan Bu Guru ya. Nah, oke anak-anak, sekarang kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap ya? Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kemarin kita belajar mengenai Quran Surat Al-Asr, anak-anak masih ingat ya arti dari Quran Surat Al-Asr? Nah, semoga kalian tetap mengingat pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita beralih ke kisah keteladanan Nabi Lut. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Bu Guru ingin bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Lut. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menyebutkan sikap terpuji keteladanan Nabi Lut, menjelaskan sikap berani dari kisah Nabi Lut, kemudian siswa mampu menganalisa sikap yang terkandung dalam kisah keteladanan Nabi Lut. Oke, kita mulai pembelajaran pada kali ini. Nah, Bu Guru mau bercerita, didengarkan ya. Siapakah Nabi Lut itu? Nah, Nabi Lut adalah anak Haran bin Tareh. Ayah Nabi Lut alaihi salam adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diutus sebagai nabi kepada satu kaum yang tinggal di daerah Sodom. Nah, di kota ini kemaksiatan menjamur di mana-mana. Hampir seluruh penduduk Sodom mempunyai gaya hidup yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah, perilaku menyimpang itu seperti apa? Di antaranya yaitu menyukai sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya. Kemudian, selain menyukai sesama jenis, nah, apabila ada pendatang baru datang di kota Sodom, mereka akan merampas hartanya. Dan kalau mereka tidak mau menyerahkan hartanya, mereka akan menganiaya. Padahal mereka bukan orang yang bersalah. Nah, dari kejadian tersebut, Nabi Lut mulai berdakwah. Nah, berdakwahnya mulai dari anak istrinya dan orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Akan tetapi apa? Penduduk kaum Sodom itu tidak suka mendengar nasihatnya. Mereka mengabaikan ajakan Nabi Lut dan menolak keras dakwahnya Nabi Lut. Bahkan Nabi Lut alaihi salam diancam oleh penduduk Sodom akan diusir dari kotanya jika melanjutkan dakwahnya. Akan tetapi sikap Nabi Lut, dia tidak takut. Beliau tidak takut dengan ancaman kaum Sodom. Nabi Lut tetap berdakwah dengan gigih, mengajak untuk menyembah Allah dan mengajak untuk meninggalkan maksiat.
Nah, kemudian bagaimana akhir kehidupan kaum Sodom yang selalu berbuat perbuatan yang menyimpang dan tidak mau diajak dalam kebaikan. Nah, kaum Sodom ini semakin hari itu semakin membenci dan memusuhi Nabi Lut karena dakwah yang dibawakan beliau. Akhirnya Nabi Lut menyerahkan semua kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, pada suatu malam, Nabi Lut beserta dua putrinya ini diperintahkan Allah untuk meninggalkan kaum Sodom. Kenapa disuruh meninggalkan? Nah, Allah itu memerintahkan bukan tanpa alasan ya anak-anak. Nah, kemudian tidak lama kemudian, datanglah azab dari Allah untuk kaum Sodom, yaitu ketika fajar menyingsing, bumi bergetar hebat, melebihi gempa bumi, dan angin kencang, serta hujan batu, di mana azab tersebut mampu menghancurkan kota Sodom beserta kaum Nabi Lut yang durhaka. Nah, akhirnya kaum Sodom yang durhaka itu musnah, dan kota Sodom pun hancur. Akan tetapi, Nabi Lut dan anak-anak dan para pengikutnya selamat dari bencana tersebut karena mereka beriman kepada Allah, mentaati peraturan Allah. Nah, sekian cerita dari kisah Nabi Lut anak-anakku. Apakah dari cerita tersebut ada pertanyaan? Silahkan mengangkat tangannya kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, yang selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas kelompok ya. Di sini akan Bu Guru bagikan 4 kelompok. Kelompok 1 diketuai Mbak Faizah, kelompok 2 Mas Afifuddin, kelompok 3 Mbak Ira, dan kelompok 4 Mbak Novi. Nah, Bu Guru bagikan ini lembaran tugas kelompoknya. Nah, di sini kalian harus menceritakan dari kedua gambar tersebut. Kira-kira gambar 1 itu perilaku apa ya? Kemudian dikaitkan dengan kisah keteladanan Nabi Lut. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Kalian deskripsikan sikap apa itu, kemudian kaitkan dengan kisah keteladanan Nabi Lut. Nah, nanti kalau sudah selesai berdiskusi, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bu Guru berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Nah, mari anak-anak, berarti perilaku yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Lut tadi apa saja? Ya, kalian tadi sudah bisa mendeskripsikan sikapnya, sudah bagus, hasilnya juga sudah bagus semua. Nah, yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut yaitu sikap disiplin. Nah, sikap kita disiplin seperti apa? Contohnya datang ke sekolah tepat waktu, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sikap berani. Berani di sini seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, berani bertanya saat ada pembelajaran atau materi yang belum dipahami. Seperti pepatah mengatakan, ya, malu bertanya sesat di jalan. Nah, kemudian yang kedua, berani mengakui kesalahan. Nah, yang selanjutnya sikapnya bisa kita teladani yaitu pantang menyerah. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang belajar. Kok anak yang sedang belajar ya? Iya, karena kita sebagai pelajar harus tetap semangat dan pantang menyerah dalam belajar, tidak mudah putus asa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Contohnya di sini adalah membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kita sebagai warga sekolah juga bertanggung jawab atas kebersihan sekolah seperti itu. Nah, sebelum Bu Guru bagikan tugas individunya, ini Bu Guru ada mini kuis nanti yang cepat angkat tangan bisa menjawab. Nah, Bu Guru kasih nilai lebih ya. Nomor 1, Nabi Lut alaihissalam adalah utusan. Ayo siapa yang bisa menjawab? Iya. Oke, yang selanjutnya untuk tugas mandiri Bu Guru bagikan, ini bisa dikerjakan di rumah, jangan mencontek temannya ya anak-anak, dikerjakan, dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Nah,
Oke anak-anakku, untuk kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu Nabi Lut diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam. Kaum Sodom mempunyai kebiasaan jelek, salah satunya menyukai sesama jenis. Kaum Sodom itu diajak untuk menyembah Allah, tapi mereka malah menolak ajakan Nabi Lut. Nah, sikap keteladanan yang bisa kita teladan yaitu disiplin, berani, pantang menyerah, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana perasaan kalian anak-anakku setelah mempelajari materi hari ini? Senang bukan? Iya, tentu akan menambah pengalaman kalian, pengetahuan kalian tentang kisah-kisah Nabi. Oke anak-anakku, pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Jangan lupa tugas yang Bu Guru berikan itu dikerjakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bab bacaan sholat. Jadi sudah berganti materinya ya anak-anakku. Kalian di rumah tetap semangat belajar ya. Jangan bermalas-malasan karena orang yang sukses itu tidak instan ya, perlu proses ya. Tetap semangat. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.